Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menghantar kita masuk di dalam bulan Agustus ini, minggu yang pertama. Kita juga bersyukur kembali Tuhan himpunkan kita ada di rumahnya untuk sama-sama kita beribadah dan menikmati kebaikannya, kehadirannya. Saudara, bulan Agustus ini topik-topik yang kita akan bahas berkaitan dengan panggilan Tuhan bagi kita semua anak-anaknya untuk melayani. Dan topik kita hari ini adalah apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan untuk menyelamatkan saudara, menebus saudara, menjadi karya yang baru, ciptaan yang baru. Nah, untuk itu kita akan memperhatikan 3 ayat ini bersama-sama dari Efesus pasal yang kedua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya saudara dan saya, kita hidup di dalamnya. Saudara, pasal yang kedua Efesus ini dimulai dengan satu pernyataan bahwa sesungguhnya kita dulu adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Karena kita hidup menuruti keinginan dosa dan keinginan dari iblis, ya, si jahat, sehingga kita tidak hidup menurut kehendak Allah, kita tidak memuliakan Allah, kita bahkan memberontak dan melawan Dia dengan orientasi, dengan perilaku, dengan cara hidup kita yang berpusat kepada diri sendiri. Sehingga karena itu, saudara dan saya, kita selayaknya dimurkai oleh Allah. Tetapi saudara, kita melihat di sini mulai ayat yang ke-8, Paulus mengatakan bagaimana posisi atau kedudukan dan identitas kita yang tadinya ada di bawah murka Allah, sekarang berpindah posisi menjadi orang-orang yang menerima rahmat Allah. Nah, itu terjadi oleh karena apa, saudara? Nah, dari 3 ayat ini kita akan melihat bahwa yang pertama, karena anugerah Allah, kasih karunia Allah. Apa itu anugerah? Apa itu kasih karunia? Kasih karunia atau anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita yang tidak pantas untuk kita terima. Itu adalah pengertian dari anugerah atau kasih karunia. Allah memberikan kepada saudara anugerah keselamatan yang tidak selayaknya kita terima. Oleh karena kita adalah orang-orang yang memang dengan kesadaran, dengan keinginan kita sendiri, kita menolak untuk mengasihi Tuhan. Kita melawan Dia dengan segala orientasi dan perbuatan kita di dalam dosa. Anugerah itu dikatakan di sini adalah kasih karunia yang menyelamatkan kita. Bagaimana anugerah atau kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita? Saudara, kalau melihat kepada Efesus pasal yang pertama, di situ Paulus menjelaskan realitas kita sebagai orang percaya. Bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam karya Allah Tritunggal. Allah Bapa yang di dalam kedaulatannya telah memilih kita sebelum dunia dijadikan menjadi milik kepunyaannya. Yang kemudian mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mengerjakan karya penebusan bagi dosa-dosa kita sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Dan Allah juga mengaruniakan kepada kita rohnya untuk memeteraikan kita sebagai tanda milik kepunyaannya untuk selama-lamanya. Itulah realitas keselamatan kita sebagai orang percaya.
yang adalah karya dari Allah Tritunggal. Dan bagaimana saudara realitas keselamatan ini kita bisa alami dan terima melalui iman. Jadi saudara dan saya, kita menerima keselamatan yang adalah anugerah Allah itu melalui iman. Iman artinya kita percaya, bukan kita melakukan sesuatu, tetapi kita percaya apa yang Allah telah lakukan dalam segala sesuatu untuk kita. Sehingga di sini jelas Paulus sedang mengkontraskan antara iman dengan pekerjaan atau perbuatan. Sebab di sini dikatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu adalah pemberian Allah. Saudara, memang iman di satu sisi itu adalah respon kita. Tetapi sekali lagi, kita tidak mungkin bisa berespon kalau kondisi kita adalah mati secara rohani. Without regeneration, there is no possibility of faith. Tanpa karya kelahiran baru yang menghidupkan kita, tidak mungkin kita bisa berespon. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 3 Tuhan Yesus mengatakan, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bagaimana kita bisa melihat keberhargaan, kebernilaian Yesus Kristus dan menyadari keberdosaan kita sehingga kita datang kepadanya memohon anugerahnya kalau kita sudah dilahirkan kembali terlebih dahulu. Maka saudara, karya Allah ini adalah karya yang mengubah hidup kita menjadi ciptaan baru. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini bisa merujuk kepada penciptaan pertama. Karena saudara dan saya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi saudara, ini juga merujuk kepada ciptaan baru. Karena di sini dikatakan ada frase diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristuslah kita memiliki posisi yang baru di hadapan Allah. Ya. Kita yang tadinya mati sekarang dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan, bahkan diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Ayat yang keempat, kelima, keenam. Kita yang tadinya adalah budak dosa, budak untuk melayani keinginan-keinginan iblis, sekarang kita dilepaskan, kita dimerdekakan. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tadinya kita ada di bawah penghukuman dan murka Allah, tapi kita sekarang dipindahkan untuk menerima kelimpahan rahmat, kasih dan kebaikan Allah. Seperti di dalam Kolose 1 ayat 13. Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, jadi saudara melihat 3 rangkaian ini sepenuhnya adalah karya Allah, bukan hasil pekerjaan kita, bukan usaha kita. Maka di dalam keselamatan kita mengenal istilah monergi. Monergi itu artinya hanya satu pihak. Kalau sinergi itu lebih dari satu, bersama-sama, join, bekerja sama. Saudara, keselamatan bukan sinergi antara apa yang Allah lakukan dengan apa yang kita upayakan. Tetapi keselamatan adalah monergi. Sepenuh-penuhnya Allah yang kerjakan, Allah yang perbuat atas kita. Sehingga tidak ada dari antara kita yang bisa menyombongkan diri, memegahkan diri. Yang berkata, saya bisa selamat karena saya baik.
karena saya lebih baik, karena saya memberi respon sebagaimana yang Allah inginkan, maka saya menjadi orang yang berkenan. Bahkan kita bisa memberi respon yang baik, itu adalah pekerjaan Allah, bukan diri kita. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, kata yang dipakai, saudara, buatan Allah itu poema. Poema itu beberapa versi bahasa Inggris menerjemahkan itu sebagai handiwork, ya, atau masterpiece. Artinya satu karya seni dari seorang ahli seni yang membentuknya. Saudara dan saya, kita ini buatan Allah dan menjadi new creation di dalam Yesus Kristus. Itu bukan cetakan pabrikan massal, tetapi dibuat begitu rupa oleh Allah menjadi karya, mahakarya ilahi. Kalau saudara beli batik, saudara akan tahu bahwa harga batik cetakan dengan harga batik tulis itu beda. Kalau saudara beli tas yang diproduksi massal dengan tas yang dibuat oleh tangan, itu beda nilainya. Saudara dan saya ini, kita adalah ciptaan baru yang dibuat oleh Allah sedemikian sebagai ahli seni, maka saudara dan saya juga adalah sebuah masterpiece dari Allah. Itu yang perlu kita pahami. Saya ini ya diciptakan, diselamatkan, dibentuk. Itu tidak ada duanya. Tidak ada yang sama. Allah membentuk saya itu unik satu-satunya seperti hari ini. Tidak ada yang sama, saya tidak sama dengan siapapun juga. Jadi saudara melihat nilai keberhargaan itu. Sekalipun saudara dulu kita itu apa? Kita itu sudah mati. Kita itu harusnya dimurkai. Kita itu harusnya dibuang. Tetapi kita justru dikasihi. Kita justru ditransformasi menjadi sesuatu yang begitu indah dan bernilai. Saudara mungkin tidak asing dengan hal ini, ya. Kintsugi ini adalah seni Jepang kuno, ya, yang mereparasi, memperbaiki barang pecah belah, tembikar, ya, keramik yang sudah rusak dengan memakai bahan pernis yang dicampur, ada yang dicampur emas, ada yang dicampur perak, ada yang dicampur platinum, ya. Jadi seni ini bukan berusaha menyembunyikan, tetapi justru menonjolkan kerusakan, bekas kerusakan-kerusakan itu, sehingga menciptakan sebuah keindahan yang baru, masterpiece. Dari benda yang tadinya sudah rusak, bahkan yang sudah hancur berkeping-keping, menjadi sebuah benda yang begitu bernilai tinggi. Sudah diperkirakan ini mulai muncul abad ke-15. Ada satu teori yang menyebutkan dimulai dari seorang shogun yang bernama Ashikaga Yoshimasa. Dia mengirimkan mangkok teh kesayangannya yang rusak, yang pecah ke Tiongkok untuk diperbaiki. Tapi dia kecewa karena mangkok itu kembali dengan sambungan logam yang jelek, kasar. Maka dia mencari, saudara, ahli yang lain untuk bisa memberikan reparasi yang lebih baik. Nah, mulai dari situ, maka akhirnya terciptalah, saudara, seni kintsugi ini. Saudara, memang ini mengandung filosofi yang menarik, saudara, yang mendalam, ya, dari filsafat Zenisme, ya, Buddhism Zen, ya, Jepang. Tetapi saya memakai ilustrasi ini untuk membawa kepada satu pemahaman bahwa layaknya, saudara,
porselen tembikar yang sudah pecah belah, yang sudah tidak ada harganya, yang seharusnya dibuang itu. Demikianlah hidup saudara dan saya yang sudah mati di dalam dosa, yang seharusnya juga tidak ada harganya melainkan dibuang oleh Allah. Tetapi Allah memungut, mengambil, menjangkau kita. Dan Dia mengubah kita menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh indah. Menjadi satu ciptaan yang baru, yang punya nilai bahkan jauh melebihi dari nilai yang sebelumnya. Itulah hidup saudara dan saya di dalam realitas keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Itu yang saudara dan saya perlu sungguh-sungguh memahaminya. Sehingga kita menghargai hidup kita. Bahwa hidup saya adalah hidup yang bernilai di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak membuang saya, tetapi Dia mengambil saya, mentransformasi saya, menjadikan saya ciptaannya yang baru, yang bernilai. Saudara, apakah hanya berhenti di situ? Selesai hidup kita setelah diselamatkan, menjadi milik Allah? Ya, hidup kita dijamin oleh pemeliharaan Allah, baik di dunia ini maupun di masa yang akan datang, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Hanya itu saja maksud Tuhan menyelamatkan kita? Tidak. Saudara, sebab di ayat yang ke-10 di sini jelas dikatakan, ya, kita itu diciptakan baru dalam Kristus Yesus untuk. Jadi ada maksudnya saudara dan saya itu diciptakan dan ditebus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan. Jadi kata yang lebih tepat di sini sebenarnya jamak saudara ya. Kalau di sini memang diterjemahkannya hanya satu, pekerjaan. Works. Pekerjaan yang baik. Yang sudah disiapkan Allah bagi kita semua. Dan Allah mau saudara dan saya kita ada di dalam pekerjaan yang baik itu. Itulah maksud kenapa saudara dan saya kita diciptakan baru, diselamatkan. Saya harap ketika kita sungguh mengerti baik-baik hal ini, maka kita akan memiliki satu pandangan dan cara hidup yang berbeda. Saudara melihat sekarang hidup saya ini adalah mahakarya Allah yang telah menyelamatkan. Saya adalah milik Allah dan His masterpiece. Apa yang Allah maksudkan Dia menyelamatkan saya? Maka lihatlah diri kita. Saudara, saya mengambil dari Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren. Tolong ditampilkan. Tadi balik lagi. Balik tadi. Iya. Saudara melihat di situ ada akronim SHAPE, shape. Itu adalah bentuk. Saudara dan saya itu dibentuk begitu rupa menjadi masterpiece. Tidak ada di antara kita yang sama satu dengan yang lain. Kita masing-masing yang sudah diselamatkan telah dikaruniakan berbagai-bagai karunia rohani. Saudara, ada karunia-karunia rohani yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Dan saudara perlu menyadari itu dan mengetahui, menemukan itu. Di Alkitab memang ada beberapa referensi, tetapi saudara saya percaya bahwa karunia itu prinsipnya diberikan Allah dengan tujuan untuk membangun gerejanya. Allah memberikan karunia untuk bernubuat, berkhotbah. Ada orang-orang yang dipanggil, diberikan karunia untuk berkhotbah, mengajar. Ada orang-orang yang diberikan karunia untuk melayani, dalam arti dia memang sungguh-sungguh punya satu beban hati yang begitu rupa untuk melayani orang lain sebanyak-banyaknya dan tidak melihat kepada diri sendiri. Ada orang yang dikaruniai pelayanan untuk membagi-bagikan sesuatu, karunia kemurahan. Ada orang yang diberikan karunia untuk menasehati. Ada yang diberi karunia untuk memimpin.
Di 1 Korintus 12 ada yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia mujizat, karunia untuk menyembuhkan, karunia bahasa roh, karunia untuk menerjemahkan bahasa roh dan sebagainya. Itulah spiritual gift. Kita semua masing-masing diberikan hati yang unik. Kita punya minat, kita punya beban, kita punya kepedulian yang tidak sama. Dan kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan sedang taruh. Dan yang Tuhan sedang maksudkan untuk hidup saya. Sehingga saya punya satu beban tersendiri, satu kerinduan tersendiri dalam hati saya. Untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Abilities. Kita semua masing-masing punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Kita punya kemampuan-kemampuan alami natural. Ada orang yang memang tangannya itu kalau dia mengerjakan sesuatu itu hasilnya selalu bagus. Ada orang yang kalau dia mengerjakan hal-hal yang hal-hal yang halus begitu itu pasti susah, nggak bisa. Karena memang dia nggak di situ kemampuan yang Tuhan berikan. Ada orang yang memang dari sananya ketika dengar nada itu dia langsung bisa tahu. Dia bisa bedakan. Tapi ada orang yang susah untuk membedakan nada mi sama fa. Mau diulang-ulang juga susah. Kita punya kemampuan yang nggak sama. Satu terhadap yang lain. Dan di situ kita perlu melihat shape apa yang sebenarnya Allah sudah kerjakan. Dan itu menjadi maksud Tuhan untuk hidup kita. Kita punya kepribadian yang tidak sama. Ada orang yang sangat friendly, yang sangat mudah bergaul. Ada orang yang lebih cenderung hati-hati, lebih menutup diri. Kita masing-masing punya jenis kepribadian dan mix kepribadian yang tidak satu pun sama. Sekalipun mungkin ada yang dominan ini, dominan, tapi tidak ada yang sama. Kita juga punya pengalaman experience yang tidak sama. Ada orang yang dulu pernah mungkin mengalami pengalaman-pengalaman masa lalu yang kelam. Justru pengalaman-pengalaman itu mendorong dia, memanggil dia untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Supaya apa yang dia dulu alami, tidak orang lain alami. Ada orang yang mungkin waktu kecil gak bisa sekolah sampai lulus. Tapi dia dengan bekerja keras, dia akhirnya bisa berhasil. Lalu karena pengalamannya itu dia menyadari banyak anak-anak yang butuh sekolah. Maka dia mendirikan sekolah. Dia menyediakan banyak beasiswa untuk anak-anak yang gak mampu untuk bisa bersekolah. Kita semua masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri yang unik. Dan semua itu membentuk siapa diri kita hari ini. Dan kita perlu bertanya, saya ini buatan Allah, diciptakan baru untuk apa? Tadi, mengerjakan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di tengah dunia ini. Karena kita setelah diselamatkan kita nggak langsung diangkat Tuhan. Saudara dan saya kita masih ada hari ini di dunia. Untuk maksud apa Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya ada dan hidup hari ini? Untuk itulah saudara dan saya diselamatkan. Itu yang harus menjadi framework berpikir kita sebagai orang Kristen. Sehingga saudara melihat di sini. Dimulai dari anugerah Allah yang menuntun kepada iman dan kemudian menuntun kepada keselamatan, menjadi ciptaan yang baru sebagai mahakarya buatan Allah dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi saudara melihat runutannya kembali di sini. Keselamatan itu bukan hasil dari perbuatan baik. Sebaliknya saudara, perbuatan baik adalah buah dari keselamatan.
Keselamatan kita artinya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan melalui perbuatan baik. Saudara harus melihat bahwa sekarang saya adalah milik Tuhan. Artinya saya sudah ditebus, diselamatkan. Saya menjadi karya ilahi, mahakarya ilahi. Tujuan hidup saya bukan saya. Hidup saya bahkan bukan milik saya. Sekarang saya ciptaan yang baru, artinya sekarang tujuan hidup saya baru. Orientasi hidup saya baru. Termasuk cara saya menjalani hidup juga baru. Kalau sebelumnya orientasi hidup kita itu selalu melulu kepada diri sendiri. Tujuan hidup kita sebelum di dalam Kristus, sebelum mengenal kebenaran adalah bagaimana diri saya. Tetapi sekarang saudara dan saya, kita seharusnya berbeda. Tujuan hidup kita bukan lagi self-centered. Tujuan hidup kita adalah Dia. Melakukan apa yang Allah maksudkan. Apa yang Allah kehendaki dan rancangkan. Tentu kita memang harus, saudara, ada tanggung jawab untuk bekerja, memenuhi segala kehidupan kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Tetapi kita harus ingat, saudara, itu adalah sarana yang Tuhan maksudkan untuk kita bisa menghidupi maksud Tuhan. Saudara, kenapa sih Tuhan itu sampai harus menciptakan kita? Saya ada melihat satu bagian penggalan ya dari khotbah pendeta almarhum Timothy Keller. Saudara, Tuhan itu sebenarnya kenapa menciptakan kita? Menciptakan malaikat-malaikat, menciptakan semesta, menciptakan manusia. Apakah Tuhan itu memang butuh kita? Kalau Tuhan itu unipersonal, ya memang masuk akal dia menciptakan sesuatu di luar dirinya karena dia memang butuh, dia ingin untuk disembah, ingin dilayani, ingin dipuja dan dipuji. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Di dalam relasi kekekalan, pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sudah cukup, nggak butuh apa-apa. Masing-masing pribadi itu ada di dalam satu persekutuan kasih dan kebahagiaan yang kekal. Tidak butuh apa-apa, tidak kurang apa-apa. Jadi kalau gitu kenapa Tuhan itu menciptakan beings di luar dirinya? Nah, saudara dan saya, Alkitab katakan diciptakan menurut gambar dan rupanya. Saudara, karena Allah itu kasih, maka ada satu orientasi, kasih itu selalu keluar. Nah, waktu dia menciptakan segala sesuatu, pada akhirnya juga kita manusia, Allah ingin berbagi apa yang dia sudah miliki untuk saudara dan saya juga miliki. Kebahagiaan kekal yang sudah ada pada Allah ingin dia bagikan juga supaya kita boleh menikmati juga kebahagiaan kekal di dalam dia. Sama seperti dia mengalami dan menikmati kebahagiaan kekal di dalam dirinya sendiri. Maka kalau Allah yang demikian sempurna, yang tidak kurang apapun, dia berkarya, melakukan karya yang baik. Dia mau saudara dan saya juga ikut sama seperti dia. Dan makanya saudara dan saya, kenapa kalau kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang baik, itu kita merasa bahagia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita memang didesain untuk itu, untuk merasa bahagia. Ada zat-zat kimia di dalam tubuh kita ini yang dihasilkan ketika kita melakukan hal yang baik. Kita nolong orang, kita melihat orang itu terbantu, tertolong, kita bahagia.
Apalagi kalau orang itu sungguh-sungguh memang dengan tulus berterima kasih. Saudara, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang kita semua manusia rasakan. Nggak bisa diganti, dibayar dengan hal yang lain. Saudara, waktu kita berbuat baik. Bahkan saudara, orang yang tidak percaya sekalipun juga merasakan hal itu ketika mereka berbuat baik kepada sesama. Mereka juga bisa merasa bahagia. Apalagi saudara dan saya yang seharusnya telah mengenal kebenaran dan yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Seharusnya kita punya pemahaman, pengenalan yang lebih dalam. Kenapa saudara dan saya kita didesain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik? Karena kita adalah ciptaan yang segambar serupa dengan Allah kita yang baik itu. Tujuan Allah menyelamatkan kita dan menjadikan kita ciptaan yang baru di dalam Kristus adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan dan direncanakan Allah bagi kita masing-masing. Dalam arti luas, pekerjaan baik yang dimaksud itu mencakup seluruh hidup kita sebagai orang percaya. Perbuatan, perkataan, cara hidup, gaya hidup, interaksi kita dengan orang, profesi kita, pekerjaan kita, peran-peran kita sebagai orang tua. Ada pekerjaan baik apa yang Tuhan maksudkan untuk kita lakukan sebagai orang tua kepada anak. Sebagai anak, ada perbuatan baik apa yang Tuhan maksudkan untuk kita lakukan di tengah keluarga. Sebagai employee, sebagai orang yang bekerja, pekerjaan baik apa yang Tuhan maksudkan untuk saudara lakukan di tempat saudara bekerja. Sebagai atasan, sebagai bos, pekerjaan baik apa yang Tuhan siapkan bagi saudara untuk saudara perankan di tempat saudara berusaha. Kalau di sini ada pejabat publik, ada pelayan masyarakat, pekerjaan baik apa yang Allah rancang bagi saudara untuk saudara lakukan? Nah sekarang sebagai jemaat di tengah gereja, pekerjaan baik apa yang Allah rancang bagi saudara untuk saudara lakukan? Bukankah itu saudara yang kita harus pikirkan dan upayakan sebagai orang percaya? Dalam arti sempit, pekerjaan-pekerjaan baik ini merujuk pada berbagai bentuk pelayanan yang kita lakukan di tengah komunitas persekutuan orang percaya, yaitu gereja bagi pembangunan tubuh Kristus. Inilah konteks surat Efesus, saudara. Yang kalau kita lihat di pasal yang keempat, Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, jemaat, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Daripadanya lah, yaitu Kristus, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan apa? Kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Tiap-tiap anggota artinya semua saudara-saudara sebagai anggota tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya tubuh Kristus gereja menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Itulah maksud Tuhan mencipta barukan kita semua, menyelamatkan dan menebus kita. Saudara, kita semua adalah rekan-rekan sekerja Allah, saudara dan saya. Kita semua terpanggil untuk melakukan secara aktif berbagai rupa-rupa pekerjaan baik yang disiapkan Allah.
Artinya saudara bukan berdiri di luar sebatas melihat. Bukan berdiri di luar sebatas mengamati. Bukan berdiri di luar sebatas menikmati dan mengomentari. Seperti layaknya konsumen. Kita bukanlah spiritual consumer, kita adalah tiap-tiap anggota yang berperan dan berfungsi untuk pembangunan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Itulah panggilan, itulah tujuan dan maksud Tuhan bagi kita, saudara dan saya. Sehingga hendaklah kita melihat diri kita sebagai orang yang terpanggil, bukan sebagai spiritual consumer. Khotbahnya gimana? Bagus nggak? Musiknya gimana? Bagus nggak? Pelayanannya gimana? Memuaskan nggak? Fasilitasnya gimana? Oke nggak? Tapi kita sebagai jemaat yang bergabung masuk ke dalam, mengambil satu tempat untuk bisa melayani bersama-sama. Itu artinya kita peduli pada tubuh Kristus. Itu artinya bahkan kita peduli pada diri kita sendiri. Sebab itu artinya kita menjadi orang Kristen, anggota tubuh Kristus yang bertumbuh. Karena apa? Kita menjalani maksud dan tujuan penyelamatan Allah itu. Maka saudara, kita punya peran masing-masing. Kita hanya punya satu kali kesempatan hidup yang tidak akan terulang. Karena itu saudara, sangat penting setiap kita memikirkan dan menghidupi peran kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita, waktu kita untuk menjalani kehidupan yang hanya self-centered. Saudara, bulan ini kita adalah bulan pelayanan. Selama 3 minggu berturut-turut nanti gereja mengajak jemaat-jemaat untuk bisa melayani. Bagi saudara yang belum melayani, masih cukup banyak anggota-anggota gereja jemaat GKI Gading Serpong yang belum ambil bagian dalam berbagai-bagai pelayanan yang ada melalui gereja dan di dalam gereja. Saudara nanti bisa scan, ada Google Form. Saudara kalau belum bisa menentukan hari ini, feel free saudara bisa doakan, saudara bisa memikir-mikirkan, menimbang-nimbang. Di mana? Dalam bagian apa? Di tempat mana saya bisa memberi diri saya untuk turut serta berkontribusi untuk membangun tubuh Kristus. Di mana saya berada, di mana saya merupakan bagian dari anggota di dalamnya. Saudara bisa doakan sungguh-sungguh, dan nanti di bawah itu banyak stand saudara ya, komisi-komisi, subbidang-subbidang, dan ada juga deskripsi kita gereja sedang butuh pelayanan dalam hal apa. Saudara bisa lihat-lihat, saudara bisa interaksi, saudara bisa bertanya-tanya. Saudara ya, kita gereja pada umumnya yang melayani secara aktif itu hanya kisaran 20-25%. Artinya saudara 75-80% tidak turut serta bersama-sama membangun. Maka saya rindu saudara, kita yang ada di sini, kita semua bisa sama-sama memikirkan ini, bahwa ini adalah maksud Tuhan bagi hidup saya. Saya punya kemampuan apa? Saya punya kerinduan apa? Saya pernah punya pengalaman apa? Dan saya memang menyadari Tuhan kasih karunia rohani apa. Saudara gumulkan, saudara doakan dan berikan diri saudara untuk menjadi rekan sekerja Allah di tengah dunia ini. Turut serta melakukan hal-hal yang baik. Dan itu akan membuat kita semua berbahagia.
saudara, dan akan membuat kita juga bertumbuh. Saudara jangan pikir gereja pokoknya mau buat orang lebih sibuk. Saudara ya kita bisa melihat secara negatif segala sesuatu. Tetapi saya juga sebenarnya memikirkan, kalau kita gereja mau sehat, kalau Bapak Ibu semua peduli juga dengan kerohanian masing-masing, maka memang tidak mungkin kita jadi orang Kristen itu bertumbuh dewasa tanpa kita melayani. Sekalipun melayani itu juga saudara banyak persoalan, banyak juga tantangan. Tetapi tidak ada saudara di Alkitab orang yang bertumbuh dewasa itu adalah orang yang tidak melayani, yang hidup hanya bagi diri sendiri. Tidak ada. Ya, saya ingin kita semua bertumbuh bersama-sama. Maka mari kita responi bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.